Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi pelajaran di kelas 8 tingkat SMP, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Baiklah, adapun materi bahasan yang akan dibahas dalam bab ini adalah yang pertama atau satu, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, yaitu macam-macam kitab Allah dan bahasanya. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita lihat bersama pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau para rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Kemudian subbahasan yang kedua, yaitu dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah adalah yang pertama, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 136, yaitu yang artinya, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Kemudian dalil nakli yang kedua, yaitu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Baik, kita perhatikan dalam peta konsep atau bagian ini, itu dijelaskan bahwa dalam Al-Quran disebutkan ada 4 macam kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Yang pertama ada yang namanya kitab Zabur, ini diturunkan Daud. Kemudian yang kedua ada kitab Taurat, ini diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang ketiga warna hijau itu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir kitab Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Ini umatnya yang bernama Bani Israel.
sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa sebuah kitab yaitu Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi umatnya yakni Bani Israel. Sebagaimana dengan firman Allah, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Itu redaksinya tertera dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 2. Kemudian yang kedua yaitu kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihi salam di daerah Yerusalem, kaumnya yang bernama Yahudi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, kitab Zabur ini berisi di dalamnya, kandungannya tentang kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah dikaruniakan kepadanya. Selain itu juga di dalamnya, di dalam kitab Zabur itu ada atau berisi tentang zikir, doa, dan nasihat atau kata-kata hikmah. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 46 yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang memerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam keterangan lain dalam kitab Injil ini, kandungannya ada menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keterangan dalam kitab Injil, kemudian diabadikan dalam kitab Khulasah Nurul Yakin. Itu seperti itu. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Qur'an ya kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Oke, subbahasan yang terakhir atau yang keempat dalam materi pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah.
Hikmah yang pertama yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalahnya. Dan hikmah yang kedua yaitu hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Dan hikmah yang ketiga yaitu termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Hikmah yang keempat yaitu menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dan hikmah yang terakhir yaitu terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Oke, itulah yang bisa Bapak sampaikan, yaitu Luqmanul Hakim dari SMP Negeri 4 Ciasem. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.